Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai geseran. Kali ini kita mempelajari salah satu sifatnya yang berkaitan dengan pencerminan, tentu dengan beberapa syarat. Misalkan kita punya garis T dan S yang sejajar, kemudian kita punya garis berarah CD dengan sifat CD ini tegak lurus dengan S dan T, kemudian C berada di T, ya, jadi ini T ya, ini T. C berada di T, kemudian D berada di S, seperti pada gambar ini. C berada di T, D ini berada di S, seperti ini. Kemudian mereka tegak lurus ini, tegak lurus. Jadi S dan T itu tegak lurus dengan ruas garis berarah CD. Katanya jika ruas garis berarah AB itu sama dengan 2 kalinya CD, ruas garis berarah 2 kalinya CD bukan sama dengan sini ekivalen lah bahasanya. Jadi ruas garis berarah AB itu ekivalen dengan 2 kali ruas garis berarah CD. Nah, jadi ini ruas garis berarah CD itu yang ini. Ini yang merah. Katanya ini AB 2 kali, yang sana ini 2 kali ekivalen dan 2 kali CD. Garis berarah CD ekivalen dengan ini. Kemudian katanya berakibat nanti geseran AB itu sama dengan MSMT atau pencerminan terhadap sumbu T dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu S. Kita lihat buktinya. Pertama, untuk membuktikan bentuk seperti ini, berarti kita sebenarnya sama kalau kita katakan ingin membuktikan ini. Untuk setiap P elemen V berlaku bahwa geseran AB P itu nilainya sama dengan pencerminan S MS komposisi MT kena akan P, atau pencerminan terhadap sumbu T dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu S. Katanya seperti itu. Kita lihat ininya. Pertama ini ambil sebarang P elemen V, kemudian kita andaikan GABP nya itu adalah P aksen, kemudian andaikan MS komposisi MTP nya itu adalah P double aksen, berarti cukup kita tunjukkan bahwa ini P aksen sama dengan P double aksen. Nah, caranya seperti ini. Menurut definisi translasi kan GABP sama dengan ini P aksen jika dan hanya jika ini PP aksen atau ruas garis berarah PP aksen itu ekivalen dengan ruas garis berarah AB. Kemudian kita perhatikan AB ini kan ekivalen dengan 2 kali CD. Maka kita tahu bahwa PP aksen itu pasti ruas garis berarah yang ekivalen dengan 2 CD juga. Saya kira ini cukup jelas. Kita bisa katakan menggunakan sifat transitif. Kemudian selanjutnya karena kita punya misalnya C double aksen itu, bayangan yang diperoleh dari translasi T dilanjutkan dengan translasi terhadap pencerminan, bukan translasi, pencerminan terhadap sumbu T dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu S, maka kita bisa lihat bahwa C double aksen nanti itu ukurannya ke C itu pasti jaraknya 2 kali dengan CD ya. Ini kan angkanya saya kira cukup jelas. C. Kemudian C itu kan terhadap pencerminan T itu tetap C sendiri, jadi C nya sama dengan C aksen nantinya. Atau ini dalam hal ini adalah MTC ya. Dalam hal ini maksudnya MTC. Kemudian C double aksennya itu MSC. Kenapa dibilang MSC langsung? Karena kan itu tadi MTC nya sama dengan C aksen, cukup dikatakan seperti ini. Karena itu kita bisa lihat bahwa D nanti menjadi titik tengah antara C dengan C double aksen atau ruas garis C double aksen, sehingga kita peroleh C double aksen itu sama dengan 2 kali CD. Kemudian kita coba lihat P double aksennya. P double aksennya kalau kita gunakan pencerminan hasilnya kan seperti ini. Saya kira bisa dilihat. Kemudian kalau kita perhatikan berarti jarak antara T dengan S ini ke sini itu sama dengan ini titik di sini, ukurannya anggaplah tandanya seperti ini dengan yang ini.
Sedangkan yang di luar ini ada satu tanda begini, satunya tanda yang seperti ini. Berarti kan mirip dengan ini. Sehingga kita bisa lihat bahwa P double accent itu sama panjangnya dengan C ke C double accent. Makanya kita bisa langsung katakan ekivalensinya. Berarti kita katakan ini C double accent itu ros garis berarah yang ekivalen dengan P double accent. Akibatnya apa? Berarti C double accent ini kan tadi sama dengan 2 CD. Sehingga kita bisa katakan ini tadi PP aksennya sama dengan 2 CD, kemudian PP double aksennya sama dengan 2 CD juga, berarti PP double aksen sama dengan PP aksen. Akibatnya equivalence maksudnya, akibatnya P aksen harus sama dengan P double aksen, berarti terbukti ini sama karena berlaku untuk semua titik P. Kemudian dari sifat ini juga ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, atau mungkin dari sifat yang lainnya juga sih. Yang pertama, setiap translasi geseran AB kita dapat tulis sebagai komposisi dua pencerminan. Berdasarkan teorema yang baru tadi, pada dua garis yang tegak lurus terhadap AB-nya, ros garis AB-nya atau garis AB-nya. Kemudian jaraknya kedua garis yang sejajar tadi, pencerminan dua garis yang tegak lurus dengan AB, atau dua garisnya nanti kan sejajar karena sama-sama tegak lurus dengan AB. Nah, itu harus berjarak setengah dari AB. Ini diperoleh dari teorema yang baru. Kemudian yang kedua ini kalau misalnya kita punya AB sebagai garis dan C adalah titik tengahnya, jadi AB misalnya garis, berarti ini ros garis ya, maksudnya ini ros garis, kemudian C titik tengah AB, yes ya, enggak masalah juga sih garis karena di sini sudah dikatakan. Intinya di sini C titik tengahnya dari AB, ros garis AB, berarti buat ros garis AB ini titik tengahnya C. Kemudian diketahui T, S dan N adalah tiga garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui A dan C, dan juga T-nya melalui A ini, S-nya melalui C, kemudian N-nya melalui titik B. Maka kita bisa peroleh bahwa geseran AB itu, geseran A ke B itu sama nilainya dengan ini pencerminan. Lihat saja arahnya nih di AB. Berarti sama nilainya dengan pencerminan MS MT, komposisi MT, atau pencerminan terhadap T dilanjutkan dengan pencerminan terhadap S, atau pencerminan terhadap S. Ini tadi kan pencerminan terhadap T dilanjutkan dengan pencerminan terhadap S. Bisa juga dengan pencerminan terhadap S dilanjutkan dengan pencerminan terhadap T, N ini. Jadi arahnya selalu duluan yang sebelah kiri karena arah geseran yang diinginkan kan AB. Berarti duluan dulu dicerminkan dengan cermin kiri. Komposisi ini komposisi semua. Seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga yang bisa kita ambil dari sini, itu seperti ini. Karena setiap translasi dapat ditulis sebagai komposisi dua pencerminan, sedangkan pencerminan itu kan sifatnya isometri, maka dengan memanfaatkan bahwa komposisi dua isometri kan pasti isometri juga, ini bisa dibuktikan, maka kita bisa katakan translasi itu juga adalah isometri, dan secara khusus kita bisa katakan translasi itu adalah isometri langsung, seperti itu. Selanjutnya ada teorema selanjutnya yang terkait dengan geseran ini. Ini cukup menarik juga karena berkaitan dengan inverse-nya. Jika GAB adalah suatu translasi, maka GAB inverse atau inverse dari GAB adalah GBA. Jadi dibalik saja ininya, arah translasinya sama ukuran translasinya. Arahnya di sini kan AB, ros garis berarah B menjadi ros garis BA ini. Saya kira ini cukup menarik, bahkan sangat menarik sekali. Kita bisa membuktikannya dengan cara sebenarnya di sini kita bisa memanfaatkan tadi yang kedua ini yang baru saja kita kerjakan. Di gambar di atas kita bisa lihat GAB kan sama dengan MST
MS komposisi MT atau sama dengan MN komposisi MS. Sedangkan GBA kita balik saja arahnya, berarti sama dengan MT MS sama juga dengan MS komposisi MN. Itu untuk GBA-nya. MS komposisi dengan MN. Kemudian kita lihat GAB inverse kan sama dengan ini saja di inverse kan ya, MS MT. GAB inverse itu saja di inverse kan. Kemudian menurut sifat pencerminan, inverse-nya ini kan hasilnya ini nanti sebenarnya tidak dipakai juga sih di sini. Ini bisa tidak dipakai mungkin, atau mungkin saya kurang dalam melihatnya. Tapi kita sepertinya bisa tidak menggunakan itu. Di sini GAB inverse kan sama dengan MS komposisi MT inverse. Menurut sifat transformasi, maka inverse-nya itu adalah ini, M inverse MT inverse komposisi MS inverse. Urutannya diubah ini diubah urutannya. Ini kan jadinya di sini urutannya berubah. Kemudian ingat pencerminan itu sifatnya involusi, berarti inverse-nya adalah dirinya sendiri, ini MS. Kita lihat MTMS itu kan GBA. MTMS itu GBA, berarti terbukti bahwa GAB kalau diinverskan hasilnya adalah GBA, seperti itu.